Gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, semua umat di stasi Unit 6, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam perayaan Ekaristi kita untuk Minggu biasa yang ke-23 dan sekaligus juga Minggu Kitab Suci Nasional. Dan kita diajak nanti akan merenungkan bahwa Yesus itu adalah teman, sahabat seperjalanan hidup kita sehari-hari. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita agar kita layak dan pantas merayakan misteri iman kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala makhluk memuji Tuhan, Allah pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, hanya mereka yang tidak mau melihat, yang benar-benar buta, hanya mereka yang tidak mau mendengar, yang sungguh tuli. Kami mohon kepadamu, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Engkau laksanakan dengan pengantaraan orang-orang pilihan-Mu, sehingga kami, walau di tengah situasi sulit, dapat memberi kesaksian bahwa semua yang Engkau buat itu baik, sebab Engkau menganugerahkan Putra-Mu sebagai sahabat seperjalanan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu pada waktu itu. Mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan
melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu, Tuhan, atas firman-Mu. Pujian bagimu, Tuhan, atas firman-Mu. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang dimulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sudah beberapa hari ini kita masuk dalam bulan Kitab Suci Nasional, dan tema atau kita diajak untuk merenungkan sepanjang bulan ini dalam bulan Kitab Suci, yakni Yesus sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kita. Injil yang ambil adalah dari Injil Matius pasal 14 ayat 27. Tenanglah, aku ingin, jangan takut. Kita sudah masuk dalam masa corona ini sudah sejak bulan 3 di Indonesia sampai dengan bulan sekarang ini, bulan 9, berarti kurang lebih 1 tahun, kurang lebih 6 bulan, 5 bulan, 1 tahun 5 bulan. Sudah lama. Dulu kita tidak terbiasa pakai masker, saya sendiri itu tidak terbiasa dulu pakai masker. Disuruh dulu pakai masker itu karena tidak biasa dan banyak lupa. Sekarang kalau kemana-mana tidak pakai masker itu rasanya lain-lain, keluar. Dulu kita bisa buat banyak kegiatan apa saja, kumpul-kumpul. Sekarang kita sudah dibatasi. Apalagi di Timur, kita ini PPKM level 4 sampai dengan besok tanggal 6. Setelah itu apakah diperpanjang atau tidak, menunggu informasi dari pemerintah. Banyak orang mengalami situasi yang sulit. Kita juga mungkin mengalami keterbatasan dalam mobilisasi atau pergi kemana kita mau, keterbatasan dalam bekerja, keterbatasan dalam berkegiatan, dan lain sebagainya. Jadi kita mengalami situasi yang lain. Tetapi tadi dalam bacaan Injil kita ditemukan bahwa ia menjadikan segala-galanya baik. Dan sahabat itu ada kapan saja dalam hidup kita, khususnya kalau kita dalam situasi yang sulit atau berat. Nah, Yesus dijadikan sebagai, atau Yesus kita renungkan dan menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita, itu berarti bahwa Yesus itu sangat dekat dengan kita. Ia adalah sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri mempercayai iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendaratkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, diberikan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, diatur ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga dan sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini akan datang menjalani hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kini. Adalah kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Maka marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja dan negara-negara berkembang. Ya Bapa, bimbinglah gerejamu di negara-negara berkembang, agar tidak hanya menonjol karena perhatian kepada kaum miskin, dan berani pula membela keadilan sosial. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita. Ya Bapa, berkatilah masyarakat kami agar setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberanikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta. Ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi cinta kasih. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini. Ya Bapa, jalangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan,
tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kapan hati permohonan yang kami panjatkan kepadamu, karena Kaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, Tuhan segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita hidupkan. Maka sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiaran di muka bumi ini dalam damai dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam diri putra-Mu yang senantiasa menjadi sahabat seperjalanan, yang mendampingi, menguatkan, dan melindungi kami dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam keserahan menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari senantiasa dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi dan kita diutus. Amin. Puji syukur 700. Bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan pandiraja dan tangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tidak